Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas B dan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SPI Storage, konsep komponen dan implementasi pada STM32 dan ESP32. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama ada pendahuluan terlebih dahulu. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial yang dikembangkan oleh Motorola. Protokol ini digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, display, dan media penyimpanan. SPI storage merujuk pada perangkat penyimpanan yang menggunakan antarmuka SPI seperti SD card dan flash memory. Keunggulan utama SPI adalah kecepatan komunikasi yang tinggi dan full duplex. Selanjutnya itu ada komponen utama SPI. Sistem SPI terdiri dari 4 jalur utama, yaitu MOSI untuk data dari master ke slave, MISO untuk data dari slave ke master, SCK untuk sinyal clock, dan SS untuk memilih slave. Komunikasi SPI bersifat full duplex yang berarti data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. Dalam sistem SPI, hanya ada satu master yang mengendalikan komunikasi. Setiap slave dipilih melalui jalur SS sehingga master dapat berkomunikasi dengan beberapa perangkat. Selanjutnya itu ada jenis storage SPI. Berbagai jenis media penyimpanan menggunakan antarmuka SPI untuk berkomunikasi. SD card menggunakan mode SPI sebagai salah satu mode komunikasinya. Flash memory seperti NOR flash dan NAND flash sering menggunakan antarmuka SPI. EEPROM juga tersedia dalam varian SPI selain I2C. RAM atau Ferroelectric RAM yang non-volatil juga menggunakan SPI. MRAM atau Magnetoresistive RAM menggunakan SPI untuk komunikasi. Selain itu, data flash dari berbagai vendor juga menggunakan SPI. Kelebihan SPI storage. Yang pertama, kecepatan transfer data sangat tinggi hingga puluhan MHz. Kedua, komunikasi full duplex sehingga kirim dan terima data bisa bersamaan. Ketiga, protokol sederhana dan mudah diimplementasikan. Keempat, konsumsi daya rendah terutama untuk flash memory. Kelima, ukuran fisik kecil sehingga cocok untuk perangkat portable. Keenam, tidak memerlukan alamat perangkat seperti pada I2C. Dan terakhir, mendukung multiple slave dengan jalur SS terpisah. Selanjutnya itu ada kekurangan SPI storage. Pertama, membutuhkan lebih banyak pin yaitu 4 jalur dibanding I2C yang hanya 2. Hanya mendukung single master sehingga tidak ada multi master. Ketiga, tidak ada mekanisme acknowledgement seperti pada I2C. Keempat, jarak komunikasi terbatas karena menggunakan single-ended signaling. Kelima, pemilihan slave melalui jalur SS terpisah untuk setiap perangkat. Keenam, kecepatan menurun jika menggunakan kabel panjang. Terakhir, tidak ada standar baku untuk protokol perintah antar vendor. Selanjutnya itu ada hubungan SPI storage dengan STM32 dan ESP32. Yang pertama ada pada STM32, STM32 memiliki modul SPI yang terintegrasi dengan fitur yang lengkap. STM32 mendukung berbagai mode SPI dan kecepatan hingga puluhan MHz. Pengguna dapat mengkonfigurasi SPI melalui STM32 CubeMX dengan mudah. STM32 menyediakan library HAL untuk mengakses storage SPI seperti SD card dan flash. STM32 juga mendukung DMA untuk transfer data yang efisien dan mode interrupt. Selanjutnya ada pada ESP32. ESP32 memiliki modul SPI yang terintegrasi dalam perangkat kerasnya. ESP32 mendukung kecepatan komunikasi SPI hingga 80 MHz. Konfigurasi SPI dilakukan melalui framework SPIDF atau Arduino. ESP32 menyediakan driver SPI yang lengkap untuk mengakses berbagai storage. ESP32 juga mendukung komunikasi dengan multiple slave melalui multiple CS pin.
perbedaan STM32 dan SP32 pada SPI storage. Untuk kecepatan maksimumnya yang STM32 hingga 50 Hz plus, untuk SP32 sendiri hingga 80 MHz. Mode SPI-nya untuk STM32 mode 0 sampai 3, SP32 mode 0 sampai 3 sama. Untuk DMA supportnya STM32 iya, SP32 terbatas. Konfigurasinya untuk STM32 yaitu ada di STM32 Cube MX, kalau SP32 di SPIDF. Untuk cara kerjanya sendiri, cara kerja SPI storage dimulai ketika master menurunkan jalur SS untuk memilih slave yang akan diajak berkomunikasi. Master kemudian mengirimkan sinyal clock melalui jalur SCK untuk menyinkronkan komunikasi. Data dikirim melalui jalur MOSI dari master ke slave secara bersamaan dengan data yang diterima melalui MISO dari slave ke master. Komunikasi bersifat full duplex sehingga setiap bit clock mengirimkan satu bit data di kedua arah. Setelah komunikasi selesai, master menaikkan jalur SS untuk mengakhiri sesi komunikasi. Untuk SD card, komunikasi dengan SD card menggunakan perintah khusus yang dikirim melalui SPI. SD card akan merespon setiap perintah dengan respon yang sesuai. Mode SPI pada SD card memerlukan inisialisasi terlebih dahulu sebelum operasi baca dan tulis. Untuk flash memory menggunakan perintah khusus seperti read, write, dan erase yang dikirim melalui SPI. Setiap perintah diikuti dengan alamat dan data sesuai kebutuhan. Flash memory membutuhkan waktu untuk operasi tulis dan hapus yang disebut dengan base time. Untuk EEPROM menggunakan perintah read dan write dengan alamat memori. EEPROM membutuhkan waktu tulis yang lebih lama dibandingkan flash. EEPROM memiliki jumlah siklus tulis yang terbatas. Untuk kesimpulannya sendiri, SPI adalah protokol komunikasi serial yang menghubungkan microcontroller dengan media penyimpanan seperti SD card, flash memory, dan EEPROM. Menggunakan 4 jalur, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan SS. SPI storage memiliki kelebihan seperti kecepatan tinggi dan full duplex, namun kekurangannya membutuhkan lebih banyak pin dan jarak komunikasi terbatas. Pada STM32, SPI terintegrasi dengan fitur DMA dan konfigurasi mudah melalui STM32 Cube MX. Pada SP32, SPI mendukung kecepatan hingga 80 MHz dengan driver lengkap di SPIDF. Pemilihan media penyimpanan SPI harus mempertimbangkan kecepatan, kapasitas, dan ketahanan tulis. SD card cocok untuk data besar, flash untuk firmware, dan EEPROM untuk data konfigurasi. Sekarang di sini ada program SPI. Yang pertama ada include Arduino.h ini, yaitu library dasar Arduino yang menyediakan fungsi seperti setup, loop, delay, pin mode, digital write, serial begin, serial print, dan lain-lain. Terus ada include SPI.h ini library untuk komunikasi SPI digunakan untuk mengirim data ke layar dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada library, ada Frit GFX.h ini, dan ada Frit ST7735 ini. Library grafis dasar dan library khusus untuk driver layar ST7735. Terus ini untuk mendefine pin SPI-nya, TFT MOSI, TFT SCK, TFT CS, TFT DE, DC, TFT PSF, dan TFT BL. Ini memakai pin 23, 18, 5, 2, 4, dan 32. Selanjutnya ada terus ke fungsi setup.
Ini setupnya serial bikin. Resolusi ini memiliki serial dengan baud rate 115.200 untuk terbagi. Terus ada pin mode, ini mengatur pin backlight sebagai output. Terus ada digital bright, ini menyalakan backlight, high sama dengan nyala, low sama dengan mati. Terus SPI begin ini untuk inisialisasi SPI dengan SCLK pin 18, MISO MOSI pin 23, SS pin 5. Terus ada TFT init TR ini untuk inisialisasi driver ST7735 dengan tipe tab hitam. Terus TFT set rotation ini untuk rotasi layar 90 derajat, dan TFT file screen ini mengisi layar dengan warna hitam di awal. Terus ada fungsi loop ini, fungsi loop pada TFT file screen ini untuk mengisi layar dengan warna dari array berdasarkan index. Terus ada unit text color ini, logikanya jika background putih ataupun ini teks hitam, selain itu teks putih agar kontras. Terus ada TFT text color ini mengatur warna teks sesuai hasil operasi ternary. Terus ada TFT text size ini untuk mengatur ukuran font jadi 2 kali lipat. Terus ada TFT set cursor ini posisi kursor di koordinat X sama dengan 10, Y sama dengan 50. Terus ada TFT print ini untuk menampilkan automation di TFT-nya, dan engineering juga untuk di itunya juga di mode menampilkan ini. Jadi ini tuh nanti bergantian dan warnanya bakal berbeda-beda. Selanjutnya itu ada color index ini, index plus ini untuk menaikkan indeks warna. Terus delaynya itu 1000, itu jedanya 1 detik sebelum iterasi di berikutnya. Jadi memiliki delay 1 detik. Jadi ini untuk keseluruhan programnya bisa dilihat dari sini seperti itu. Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan LCD TFT dengan menggunakan microcontroller yaitu ESP32 sebagai microcontrollernya, dan di sini untuk programnya ini adalah contoh dari program yang dipakai, dan di sini setelah di running seperti ini dia akan menunjukkan pada serial monitor yaitu teks yang akan dimunculkan di LCD-nya, dan yang akan dimunculkan yaitu adalah berupa tulisan seperti ini. Dia akan berubah-ubah dengan konfigurasi yang sudah ditentukan seperti ini. Jadi LCD yang kita pakai itu adalah LCD dengan jenis TFT SPI. Udah. Program kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 yaitu sebagai sebagai koneksi antar mikro. Dan di sini ini STM32 di sini sebagai sebagai penerimanya melalui debugger ini, dan juga untuk ESP32 itu sebagai pengirimnya. Nah, jadi untuk hasil output yang akan dimunculkan pada LCD itu adalah seperti ini.
ada output yang akan dihasilkan dari LCD dari model TFT, yaitu adalah seperti ini. Dia akan menampilkan tulisan automation dan juga engineering secara bergantian. Dan di sini ini kita menggunakan dua ya nih tulisannya, dan warnanya juga akan berubah mengikuti dari tulisannya. Di sini kita jadi menggunakan dua ini ya, dua mikro ya komunikasinya, yaitu STM32 dan juga ISP32. Seperti itu. Oke, jadi ini project yang keempat itu menggunakan ISP32 serta SPI dengan tambahan RTOS. Jadi di sini upload dulu. Nah, udah sukses. Nah, di sini dia akan nge-blink untuk menunjukkan bahwasanya SD card itu sudah terbaca. Nah, di sini aku bisa start monitoring lagi, misalnya dari awal. Nih, aku stop dan aku mulai dari awal. Itu dia di awal itu akan membaca jumlah berapa puluh giga yang ada di sini, 30 giga, dan kepake itu di 3 giga. Dan di sini jumlah pembacaannya untuk beberapa kalinya gitu. Dan di sini bahwasanya ketika nge-blink LED-nya itu menandakan bahwasanya SD card-nya sudah terbaca dengan baik, seperti itu. Nah, di sini untuk wiringnya di sini menggunakan pin 2 untuk LED, serta yang lain-lain di sini ada CS di 5, SCK di 19, MOSI di 18, dan MISO di 23. Lalu VCC dan ground di sini menggunakan V-in, jadi nggak pakai 3,3 tapi pakainya V-in. Sudah terbaca dan sudah berhasil. Terima kasih. Jadi intinya kita sudah berhasil.